Menjawab komentar Anxiety. Sumpah masih bingung masalah beda dapil. Satu dapil gitu gua nggak tahu bedanya, cuma tahu beda provinsi aja, cuma dikasih surat suara presiden doang. Buat Anxiety yang nggak bisa tidur gara-gara mikirin nggak bisa bedain dapil ataupun masih bingung soal DPTB, yuk kita jelasin sedikit. Contohnya ini adalah daerah Tuban, Jawa Timur. Ini yang warnanya sama ini berarti dalam satu dapil. Artinya ini ada Tuban 1 sampai Tuban 5. 1 2 3 4 5, ada 3. Ada 5 daerah pemilihan untuk wilayah Kabupaten Tuban misalnya seperti itu. Apabila seseorang yang berada di wilayah Kecamatan Keret pindah ke Montong atau ke sini, maka hak suaranya masih tetap karena masih dalam satu dapil. Tapi apabila pemilih yang berasal dari Tuban 1 pindah ke Tuban 5, maka hak suara DPRD-nya menjadi hilang. Jadi kalau dia pindah ke sini, hak suara untuk DPRD Kabupaten Tuban menjadi hilang 1. Itu untuk wilayah kecamatan. Jadi kalau pindahnya Mas di dalam antar kecamatan tetapi masih dalam satu dapil, hak suaranya masih tetap. Tapi apabila pindah ke dapil yang lain, itu suara untuk DPRD-nya menjadi hilang. Itu untuk kabupaten. Sementara untuk provinsi contohnya seperti ini. Ini adalah daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD provinsi. Jadi ini dapil provinsi. Di sini kalau kita lihat, nah di sini. Nah, misalnya ada orang di wilayah Banyumas, itu melingkupi Banyumas dan Cilacap. Apabila ada orang Banyumas pindah ke Cilacap, maka yang hilang adalah surat suara untuk DPRD kabupaten, dia hilang. Sementara untuk provinsinya masih tetap. Tetapi apabila ada orang Banyumas pindah memilih ke Purbalingga, maka dua surat suara yang hilang, yaitu surat suara untuk DPRD kabupaten dan DPRD provinsi, dia hilang. Untuk dapil DPR nasional mengikuti wilayah yang sudah ditentukan, yaitu seperti ini. Bisa jadi sama, bisa juga berbeda. Contohnya adalah yang ini untuk wilayah Jawa ada di sini. Nah, seperti ini. Apabila ada orang dari Jawa Barat pindah ke Jawa Tengah, misalnya di dapil Jateng 10, maka hak suaranya hanya tinggal satu, yaitu surat suara presiden saja. Karena untuk surat suara DPD itu dilihat per provinsi. Untuk dapil DPR-nya juga ada sendiri, sudah masuk wilayahnya. Ini adalah wilayah dapil nasional. Jadi Jabar 9 ada di sini, sementara Jatengnya ada di sini, udah jauh sekali. Walaupun dari Jabar 9 ke Jabar 10 juga hak suara untuk DPR pusat sudah hilang. DPRD provinsi mungkin juga hilang kalau beda dapilnya, kalau beda luasnya, cakupannya. Untuk kabupaten pasti hilang. Jadi hak suaranya kalau dari sini ke sini tinggal 2, DPD sama presiden. Semoga bisa dipahami. Kalau kurang jelas, tanyakan kepada PPS tempat Anda bertugas. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi DPT, DPTB, dan DPK. Apabila pemilih belum memiliki KTP elektronik, bisa menggunakan surat keterangan perekaman KTP elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah pemilih DPT. Pemilih yang terdaftar dalam DPT memberikan suaranya di TPS tempat pemilih terdaftar dalam DPT. Dalam memberikan suara di TPS, pemilih menyerahkan formulir model C pemberitahuan KPU dan menunjukkan KTP elektronik atau identitas lain yang memuat identitas diri, nama, nik, alamat, dan foto. Jadi harus ada fotonya. Maka yang sebagai rujukan adalah KTP, paspor, surat perekaman. Artinya kalau hanya KK nggak bisa, atau akte kelahiran juga tidak bisa karena tidak ada fotonya. Pemilih DPTB adalah pemilih yang terdaftar dalam DPTB yang merupakan pemilih karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPS tempat asal pemilih terdaftar dan memberikan suara di TPS lain atau TPS luar negeri. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud angka 1 meliputi menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara, menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi, penyandang disabilitas yang berada di panti sosial atau panti rehabilitasi, menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, tugas belajar, pindah domisili, menjalani tugas belajar atau menempuh pendidikan, tertimpa bencana, bekerja di luar domisili. Jenis suara yang dapat digunakan untuk memilih ini adalah dalam tanda bintang. Jadi kalau ini kalimatnya itu dari bawah. Jenis suara yang didapatkan untuk kategori pemilih DPTB bisa dilihat pada checklist jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih di A. Surat pindah memilih. Inilah rupa dari model A surat pindah memilih. Kita lihat di bagian atas namanya, yang kemudian kita lihat di bagian bawahnya. Yuk kita lihat sedikit. Di sini terlihat jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih. Ada anggota DPR, DPD, pasangan calon presiden dan wakil presiden, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Semuanya yang berhak dia dapatkan sudah dicentang oleh PPS atau PPK atau KPU. Jadi petugas KPPS tidak perlu khawatir. Jadi di formulir model A surat pindah memilih sudah disebutkan kriteria yang didapat oleh pemegang DPTB tersebut. Pemilih DPK, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB yang menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan sebagai berikut: menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan perekaman kepada KPPS pada saat pemungutan suara, didaftar pada formulir model C daftar hadir pemilih khusus. Hak pilih hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT RW setempat. Maksudnya ada di RT RW wilayah tempat TPS itu berada. Dalam hal RT RW tersebut tidak dibuat TPS, pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berdekatan yang masih dalam satu wilayah desa atau kelurahan. Penggunaan hak pilihnya dilakukan 1 jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS antara pukul 12.00 sampai 13.00 waktu setempat. Pemilih yang bersangkutan dapat memilih apabila masih tersedia surat suara. Oke, nah yang ini lebih jelas lagi. Surat suara yang diberikan ke pemilih. Pemilih DPT berhak atas 5 jenis surat suara, yaitu surat suara presiden dan wakil presiden, surat suara DPR, surat suara DPD, surat suara DPRD provinsi, dan surat suara DPRD kabupaten kota. Pemilih DPTB yang pindah memilih atau keluar provinsi atau keluar negeri hanya berhak atas 1 surat suara presiden dan wakil presiden. Pemilih DPTB yang pindah memilih dari 1 provinsi namun berbeda dapil dan DPRD provinsi berhak atas 2 surat suara, yaitu surat suara presiden dan wakil presiden serta surat suara DPD.
DPD mewakili provinsi. Jadi kalau dalam lingkup satu provinsi maka dia berhak mendapatkan surat suara DPD. Pemilih DPTB yang pindah memilih dari satu dapil DPR dan DPRD provinsi atau dari satu kabupaten namun berbeda dapil DPRD kabupaten atau kota berhak atas 4 surat suara. Surat suara presiden, wakil presiden, surat suara DPR, surat suara DPD, dan surat suara DPRD provinsi. Pemilih DPTB yang pindah memilih dari satu dapil DPRD kabupaten kota berhak atas surat suara presiden, surat suara DPR, surat suara DPD, surat suara DPRD provinsi, dan surat suara DPRD kabupaten kota. Pemilih DPTB yang pindah memilih karena pindah domisili yang sudah mendapatkan KTP elektronik di domisili yang baru baik dari dalam atau luar dapil berhak atas 5 surat suara. Surat suara presiden dan wakil presiden, surat suara DPR, surat suara DPD, surat suara DPRD provinsi, dan surat suara DPRD kabupaten kota. Pemilih DPK berhak atas 5 jenis surat suara. Surat suara presiden dan wakil presiden, surat suara DPR, surat suara DPD, surat suara DPRD provinsi, dan surat suara DPRD kabupaten kota. Buat Mas Ansieti, semoga sudah menjadi lebih paham. Lanjut ke yang berikutnya. Ray Ramadan menanyakan tentang daftar hadir. Jadi kita akan memberikan jawaban seperti ini. Cara pengisian daftar hadir pemilih tetap DPT. C. Daftar hadir DPT KPU. Cara pengisiannya adalah misalnya seperti ini. Yang pertama adalah perempuan, yang kedua laki-laki, terus yang ketiga disabilitas. Kenapa ini angkanya 6? Karena ini mengacu kepada keterangan disabilitas yang harus dituliskan angkanya. Misalnya angka 1 untuk disabilitas fisik, angka kedua disabilitas intelektual, 3 disabilitas mental, 4 disabilitas sensorik bicara, 5 disabilitas sensorik krungu, dan 6 disabilitas sensorik netra. Sehingga kita harus mengacu kepada kode-kode ini. Jadi pada angka ini jangan dijumlahkan tetapi dihitung. Ini ada 2 yang disabilitas dengan jenis disabilitas, yang ini untuk apa, yang ini untuk apa. 6 adalah untuk sensorik netra, sementara 5 adalah sensorik krungu gitu. Aturannya memang seperti itu. Jadi enggak perlu ditulis di sini. Terus yang terakhir di bawahnya adalah jumlah pemilih yang hadir per halaman. Di sini ada 4, 4, 2. Terus di halaman berikutnya jadinya seperti ini. 4, jumlah pemilih yang hadir di halaman sebelumnya 4, 4, 2. Terus di sini ada lagi tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, yang ini ada 6. Terus yang ini ada 3. Nah, ini ditulis per halaman yang dari sini ke sini. Tidak boleh, ini tidak boleh dimasukkan. Jadi seperti ini, 11, 10, 5. Ya dari ini, yang ini 4 tambah 7 adalah 11, yang ini 4 tambah 6 10, yang ini 2 ditambah 3. 2 tambah 3 5, berarti 11, 10, 5. 11, 10, 5. Seperti itu terus. Cara penulisan ini mengacu kepada proses penulisan pada sensus di BPS, Badan Pusat Statistik, sehingga ini dijadikan rujukan. Karena memang aturannya seperti itu, maka kita harus patuhi. Oke, semoga bisa dimengerti ya. Jadi yang ini ditambah yang ini masuk ke halaman berikutnya di sini. Seperti itu terus sampai ke yang terakhir di sini nanti. Jadi jumlah pemilih yang hadir dalam halaman sebelumnya itu yang mendekati terakhir ini ditambah 2, totalnya berapa? Itu kalau sampai ke 300. Kecil kemungkinan sampai ke 300. Tingkat kehadiran pemilih antara 60 sampai 80%, kira-kira berarti sekitar 250-an lah. Semoga Mas Ray Ramadan paham dengan apa yang saya sampaikan. Ed Firsa Pasanugraha 9932 menanyakan formulir tanda terima salinan saksi yang mana saja
bisa dikasih waktu di YouTube di atas yang mana saja. Yang berhak mendapatkan saksi berhak mendapatkan formulir model C hasil salinan, di mana saksi bersaksi atas nama siapa? Atas nama partai politik, atas nama individu, ataupun atas nama presiden. Apabila saksi merangkap, maka dia berhak mendapatkan 2 salinan, yaitu misalnya dia menjadi saksi untuk formulir model C hasil salinan PPWP, maka dia berhak mendapatkan salinan yang seperti ini. Kalau yang PPWP 2 lembar, misalnya di samping dia menjadi saksi untuk PPWP, dia juga menjadi saksi untuk DPR, partai pengusungnya, salah satu partai pengusung misalnya ada di DPR, maka dia juga berhak mendapatkan formulir model C hasil salinan DPR seperti ini. Jadi hanya saksi yang datang yang berhak mendapatkan itu. Untuk menggandakannya itu semuanya diisi dulu. Setelah semuanya diisi, tanda tangannya jangan diisi dulu, termasuk KPPS juga tidak boleh mengisi dulu. Digandakan dulu, di fotokopi. Setelah difotokopi atau digandakan, baru ditandatangani dan dikasih dan diserahkan kepada saksi tersebut. Seperti itu. Demikian juga untuk saksi-saksi yang ada di sini misalnya gitu. Jadi tata caranya adalah semuanya diisi dulu. Ini sumbernya adalah formulir model C hasil ya, karena ini salinan. Kalau yang C hasilnya kan ada angka turus, angka tali. Kalau yang ini nggak ada ya. Terus yang ini juga, nah ini PPWP, yang ini salinan DPD. Yang DPD kecil kemungkinan untuk hadir, yang DPRD biasanya mah ada yang hadir. Terus yang ini DPRD provinsi. Jadi kita hanya memberikan salinan apabila ada saksi yang hadir, seperti itu. Kalau tidak digandakan, maka kita harus membuat salinan yang ini 3 lembar sebanyak saksi yang hadir, dikalikan 3 gitu. Semoga bisa dimengerti. Oke, itu yang pertama. Terus samakan di aplikasi Sirekap formulir salinan saksi digabungkan sama kejadian khusus mana dulu didahulukan salinan. Nah, untuk tugas Sirekap itu juga sudah dibagi, ada 2 orang di masing-masing KPPS, sehingga mereka yang lagi mengerjakan aplikasi Sirekap, maka pekerjaan tersebut di backup oleh yang tidak megang Sirekap. Seperti itu. Kita tinggal bagi-bagi tugas saja. Yang penting kerjasamanya kompak sehingga pekerjaan bisa selesai tepat waktu. Oke, segitu dulu, semoga bermanfaat.